Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iqdal Isra Nabila dengan NIM 233113067 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Kali ini seperti biasanya, di mana saya akan merangkum ataupun mengulas materi mengenai public speaking minggu kemarin yang dibawakan kelompok terakhir, yang dimana mereka mengambil tema atau judul yaitu dari gugup ke gagah, fungsi public speaking yang efektif dan berkesan. Oke teman-teman sekalian, di mana kelompok terakhir ini mereka membahas mengenai public speaking ya. Yang materi pertama itu mereka membahas terkait urgensi komunikasi. Di mana urgensi ini adalah suatu komunikasi yang tidak hanya kita berkomunikasi saling bertemu satu sama lain, melainkan bisa secara virtual ataupun non virtual. Nah, yang pertama itu mereka membahas terkait meningkatkan efektivitas komunikasi virtual, yang dimana urgensi dari komunikasi juga tidak harus secara tatap muka terus, melainkan bisa secara virtual, karena di zaman COVID pun kita berkomunikasi pun secara virtual gitu. Itu merupakan masuk ke dalam urgensi dari komunikasi. Nah, yang kedua itu ada kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi, yang dimana kita sebagai public speaker itu harus benar-benar bisa melakukan namanya menginspirasi kepada audiens, mempengaruhi ucapan ataupun materi-materi yang kita sampaikan untuk audiens pun harus kita pengaruhi audiens tersebut kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kinerja dalam tim, yang dimana public speaking juga tidak hanya personal tapi bisa kerja dalam tim. Maka dari itu public speaking itu bisa digunakan dalam situasi apapun, keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun gitu, baik itu dalam personal ataupun dalam tim. Baik, yang keempat itu ada namanya adaptasi terhadap teknologi, karena di zaman sekarang, di era sekarang nggak mungkin dan nggak jauh-jauh dari teknologi, baik itu dalam kita pembelajaran, kita dalam ceramah pun, terus dalam kita berpidato pun bisa melalui virtual dengan cara menggunakan teknologi tersebut. Maka kita sebagai public speaking pun harus bisa pintar-pintar ataupun bijak dalam berteknologi agar public speaking itu tidak stuck hanya dalam ketemu langsung atau tatap muka, melainkan bisa secara virtual tadi dengan cara menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, yang kelima itu ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Kenapa harus ditingkatkan? Karena kalau kita sebagai public speaking hanya stuck di komunikasi yang seperti itu, kita nggak akan terus belajar untuk meningkatkan komunikasi kita secara baik gitu. Padahal kita sebagai public speaking, berbicara depan banyak orang tuh perlu adanya tingkatan komunikasi yang semakin tinggi, semakin baik gitu. Maka dari itu pintar-pintar dalam belajar, melatih olah vokal suara ataupun gaya, gerak tubuh segala macam, memperdalam materi agar penampilan saat kita berpublic speaking depan umum itu matang sematang-matangnya dan tidak mengecewakan audiens tersebut. Yang keenam itu ada meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi. Sudah sering saya sampaikan di LJ sebelumnya bahwa dalam berpublic speaking itu penting adanya kepercayaan diri kita sendiri itu untuk tetap pede dalam tampil di depan umum gitu. Itu memerlukan skill kepercayaan diri yang tinggi, karena buat apa kita sebagai public speaker berbicara depan banyak umum tapi mental kita tidak bisa menerima bahwa kita sedang berbicara depan banyak umum gitu. Itu tidak bisa dinamakan dengan public speaker. Karena apa? Tidak mempunyai mental ataupun kepercayaan diri yang tinggi. Itu kunci dari public speaking yang baik adalah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya adalah menyampaikan ide secara efektif. Kenapa? Kita sebagai public speaker pun harus punya ide-ide yang kreatif yang kita sampaikan ke audiens secara efektif, baik itu plan A, plan B, dari ide kita yang kita sampaikan ke audiens pun bisa diterima baik oleh audiens itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada materi terkait adaptasi gaya bicara selaku public speaking. Yang pertama itu adalah mencocokkan gaya minat audiens, yang dimana kita nih mencocokkan gaya bicara kita harus seperti apa kepada audiens, misal Gen Z seperti itu. Kita harus so asik kayak gitu kalau berbicara depan anak-anak Gen Z gitu. Beda dengan
kita berbicara depan orang tua atau gen milenial, bagaimana kita harus lebih sopan dan santun dalam menyampaikan tutur kata yang baik kepada orang tua ataupun gen milenial tersebut. Jadi kita harus bisa, sebelum kita berbicara depan banyak orang, kita juga harus bisa mencocokkan dulu audiens itu seperti apa, dia sukanya apa kalau kita menyampaikan, bagaimana ice breaking yang asik kepada Gen Z dengan Gen milenial itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi kita cocokkan dulu audiens ini minatnya kemana, sukanya kemana, baru kita bisa tampil public speaking dengan baik dan lancar tektokan terhadap audiens. Nah, kedua itu ada interaksi yang aktif kepada audiens. Kenapa? Karena kita sebagai public speaking pun harus bisa aktif dalam bertanya, menjawab dari audiens itu sendiri. Karena kan nggak mungkin kita sebagai bicara depan banyak umum itu hanya berbicara sendiri gitu. Pasti ada namanya sesi tanya jawab, tektokan, sharing session, ataupun ice breaking, yang dimana kita memerlukan kerjasama dalam audiens itu sendiri, yang dimana itu bisa memperlancar jalannya acara tersebut. Yang ketiga itu ada kejelasan bicara yang baik, karena kita sebagai public speaking harus bisa jelas berbicara, A, I, U, E-nya harus jelas, dan mood kita pun harus bisa kondisional saat kita tampil depan banyak umum. Gak mungkin kita sedang bad mood kita harus tampil depan banyak umum dengan cara muka jutek ataupun apa gitu. Itu juga harus kita perhatikan teman-teman. Tone, nada suara dan mood kita harus kita sesuaikan saat kita tampil di depan banyak umum, seperti itu. Nah, ini adalah materi terakhir yang dimana adalah persiapan saat ingin berpublic speaking. Yang pertama itu adalah pahami audiens itu terlebih dahulu. Saat kita ingin tampil, kita pahami dulu apakah audiens ini bisa saya kasih lelucon ataupun pantun gitu, atau tidak bisa, seperti itu. Kita harus lebih pahami lagi terkait audiens itu tersebut. Yang kedua adalah merancang struktur materi yang akan kita sampaikan. Karena kan kita nggak mungkin kita berbicara depan umum hanya ngerocos panjang lebar tanpa tersusun materi tersebut. Kita sebagai public speaking harus punya struktur materi yang benar dan lengkap. Kenapa? Karena lancarnya kita public speaking itu karena kesiapan materi yang kita bikin dan sudah kita siapkan sebelum kita tampil. Yang ketiga itu adalah latihan terlebih dahulu sebelum hamin menit sebelum kita naik ke atas panggung untuk public speaking. Karena kenapa? Supaya kita bisa merasakan kelancaran dalam kita berbicara. Kita pemanasan dulu A, I, U, E, O mulut kita, nada suara kita saat berbicara gitu, agar saat di atas panggung dan berbicara depan audiens itu tidak terlalu gagap dan kaku, stuck di depan panggung itu tanpa harus kita menenakkan suasana panggung, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah tektokan terhadap audiens ya, karena adaptasi terhadap audiens itu pun termasuk dalam lancarnya kita public speaking. Karena kita public speaking, namanya public speaking adalah berbicara depan umum gitu, umumnya itu kan audiens gitu, jadi kita harus bisa pintar berinteraksi terhadap audiens itu. Yang terakhir itu adalah evaluasi, yang dimana setiap orang setelah melakukan kegiatan harus adanya evaluasi. Supaya apa? Supaya kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan setelahnya itu lebih baik, bukan lebih buruk, melainkan lebih baik lagi gitu, agar meningkat kita public speaking kita, kepedean kita dalam public speaking pun meningkat, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan terkait rangkuman materi kelompok terakhir kemarin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.